Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan perkembangan sosial emosional anak, saya akan menjelaskan tentang mengembangkan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini melalui permainan tradisional engklek. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ninis Rahma Solihah, NIM 1222043, dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak, saya diampu oleh dua dosen, yaitu Bapak Dr. Aam Kurnia MPD dan Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, BA BSED MPD MED. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama ada perkembangan sosial emosional, yang kedua ada permainan tradisional, yang ketiga ada permainan tradisional engklek, yang keempat ada permainan tradisional engklek untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial dan emosional. Khaironi pada tahun 2018 menjelaskan bahwa perkembangan sosial sebagai peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain, sedangkan perkembangan emosi mengacu pada pengelolaan emosi seseorang dan mengekspresikannya dalam bentuk ekspresi perilaku yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah dan aktivitas lainnya, verbal maupun non-verbal, sehingga orang lain dapat memahami apa yang dialaminya. Oleh karena itu, perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dengan interaksi antara individu atau antara individu dengan masyarakat. Perkembangan sosial emosional merupakan perubahan tingkah laku dengan emosi tertentu yang melingkupi anak usia dini ketika berinteraksi dengan orang lain. Jika anak kurang memiliki keterampilan sosial, bisa dibayangkan karir seperti apa yang akan mereka jalani di masa depan. Demikian pula, emosi anak perlu dikembangkan ke arah yang positif agar dapat diterima oleh masyarakat di mana ia tinggal dan mengekspresikannya emosinya sesuai dengan harapan lingkungannya. Piaget menunjukkan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak karena anak belum dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Pada tahapan ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain. Anak belum mengerti bahwa lingkungan memiliki cara pandang yang berbeda-beda dengan dirinya. Perkembangan sosial mencakup keterampilan sosial dan tanggung jawab sosial. Kompetisi sosial mengacu pada efektivitas kemampuan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Misalnya saja jika anak sedang bermain ingin bergantian game dengan teman lainnya. Tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa anak mampu menunaikan tanggung jawabnya, menghargai perbedaan, dan sadar dan memperhatikan lingkungan serta menunaikan tanggung jawabnya. Permainan tradisional. Permainan tradisional sebagai salah satu di antara unsur kebudayaan bangsa banyak tersebar di berbagai Nusantara. Namun di masa ini keberadaannya sudah berangsur-angsur mengalami kepunahan, terutama bagi mereka yang saat ini tinggal di perkotaan. Bahkan beberapa jenis permainan tradisional ada pula yang masih bertahan, itu pun disebabkan karena para pelaku permainan tradisional tersebut berada jauh dari jangkauan permainan modern yang lebih menggunakan alat-alat canggih. Permainan tradisional sebagai salah satu bentuk dari kegiatan bermain diyakini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan fisik dan mental anak. Permainan tradisional yang disebut dengan permainan rakyat merupakan permainan yang diwariskan masyarakat secara turun-temurun dan merupakan hasil eksplorasi budaya lokal dan mempunyai nilai pendidikan dan budaya serta dapat dimainkan dan dapat membahagiakan masyarakat. Permainan tradisional anak merupakan kegiatan yang disukai anak dengan menggunakan alat sederhana dan merupakan hasil pendalaman setempat sesuai dengan gagasan dan ajaran yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Salah satu permainan tradisional yang dapat diterapkan untuk melatih kemampuan motorik dan sosial emosional anak yaitu permainan tradisional engklek. Permainan yang sangat mengandalkan keterampilan otot-otot besar, keseimbangan tubuh, dan kekuatan fisik, dan juga mengembangkan aspek sosial emosional anak seperti memupuk rasa empati, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, kesetiakawanan, kesopanan, sikap hormat, dan kemampuan memecahkan masalah antar pribadi.
Permainan tradisional engklek. Permainan tradisional engklek ini berasal dari Roma, Italia. Permainan ini disebut permainan hopscotch, yang artinya hop melompat dan scotch artinya bergaris-garis. Permainan tradisional engklek ini disebut juga Sunda Manda pada zaman Belanda, namun nama aslinya yaitu Jondak Maandag Belanda. Permainan tradisional ini masuk ke Indonesia pada saat Belanda sedang menjajah Indonesia. Permainan engklek ini dimainkan oleh 2-5 orang anak perempuan dan dilakukan di area terbuka. Di beberapa tempat memiliki nama-nama yang berbeda-beda, seperti Gala Asinan itu dari Kalimantan, Intingan dari Sampit, Tenge-Tenge dari Gorontalo, Ceklingking dari Bangka, Dengkleng dari Bali, Gili-Gili dari Merauke, Deprok dari Betawi, Sonda Koncong Tepuk Penuh dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Namun, meskipun nama-nama yang di setiap daerah berbeda-beda, tetapi pola dalam permainannya itu tetap sama dan lebih didominasi oleh kalangan anak perempuan. Permainan engklek ini merupakan permainan melompat pada bidang yang datar digambar di atas permukaan tanah dengan menggambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak selanjutnya. Permainan ini dinamakan engklek atau inkling karena permainan ini dilakukan dengan cara berjalan melompat dengan satu kaki. Permainan engklek juga merupakan salah satu permainan tradisional yang menggunakan benda atau hitungan serta adanya kesepakatan peraturan yang harus dipenuhi oleh pemain ketika melakukan permainan ini. Permainan engklek ini juga mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan fisik setiap pemainnya melalui lompat-melompat yang dilakukan, jadi dapat melancarkan peredaran darah. Yang kedua ada melatih keseimbangan badan karena permainan ini hanya dilakukan dengan satu kaki saja. Yang ketiga ada mengasah kemampuan bersosialisasi seseorang dengan orang lain serta memberikan nilai kebersamaan pada saat permainan dilaksanakan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk berusaha menaati peraturan yang telah disepakati para pemain. Yang kelima, menyongsong kecerdasan logika pada pemainnya karena dalam permainan ini seseorang juga diajarkan untuk berhitung dan tahap-tahap yang harus dilewatinya. Yang keenam, menjadi lebih kreatif karena jenis permainan tradisional ini pada umumnya dibuat langsung oleh para pemain, langsung menggunakan barang-barang yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian diolah menjadi satu permainan yang sangat menyenangkan. Hal ini dapat membuat mereka menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan permainan mereka yang dilakukan. Permainan tradisional engklek memiliki kontribusi dalam pengembangan sosial emosional anak. Salah satu permainan tradisional yang dapat digunakan untuk meningkatkan sosial emosional anak adalah permainan yang banyak melibatkan anak-anak dan atau permainan yang memerlukan banyak orang, seperti salah satunya yaitu permainan tradisional engklek. Permainan ini dimainkan oleh banyak anak yang dibagi ke dalam kelompok sehingga anak bermain dengan cara bekerja sama. Secara otomatis anak-anak akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan interaksi tersebut anak-anak akan belajar bagaimana berinteraksi yang baik, mampu memecahkan masalah sendiri ataupun secara berkelompok yang timbul akibat adanya interaksi sosial. Dengan adanya proses tersebut, sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan dan peningkatan keterampilan sosial akan lebih mudah dicapai. Peran permainan engklek dalam meningkatkan sosial emosional pada anak usia dini yaitu yang pertama ada keterampilan kerjasama. Maksudnya dalam permainan ini anak dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari dua orang atau orang yang saling melengkapi. Yang kedua, grup akan bersaing memperebutkan wilayah. Setiap anggota kelompok menunjukkan ikatan antar pemain ditunjukkan dengan partisipasi dan antusiasme seluruh pemain. Permainan ini menciptakan kesempatan bagi anak lainnya untuk memainkan permainan yang anak mainkan. Yang kedua ada keterampilan adaptasi. Maksudnya proses adaptasi terjadi dan dimulai dari saat terbentuknya kelompok. Penunjukan pemimpin dalam kelompok juga menunjukkan bahwa anak-anak sedang belajar mengambil keputusan. Namun di sisi lain mereka juga mempunyai sikap ngotot mempertahankan sudut pandangnya. Yang ketiga ada keterampilan interaktif. Maksudnya anak bersikap mengajak teman lain bermain bersama, membuat
membuat strategi agar dapat bekerja sama dalam berkelompok, mengingat aturan mainannya, memberitahu semua orang jika temannya salah. Yang keempat, ada keterampilan pengendalian diri. Memiliki sikap menahan diri, sabar menunggu giliran bermain. Terlebih dahulu, anak juga akan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti tidak terlalu banyak melempar gacor cepat agar tidak memukul pemain yang lain. Lompatlah dengan hati-hati, dan jika terjadi konflik di antara kalian, pemain tersebut dapat menyelesaikannya. Yang kelima, keterampilan empati. Anak merasakan senang ketika temannya berhasil, namun di sisi lain juga mengkritik yang gagal dan menimbulkan rasa gembira bagi yang mempunyai pengalaman menarik. Jika permainan berhasil dan menang, maka anak akan merasa senang bersama. Dan sebaliknya, jika permainannya gagal dan tidak menang, maka anak akan merasa sedih bersama. Yang keenam, ada keterampilan mengikuti aturan atau disiplin. Permainan ini mempunyai perintah dan tata cara yang jelas yang dapat diikuti oleh anak, sehingga memberikan kesempatan kepada anak untuk menunggu giliran sambil bermain dapat membantu anak membereskannya mainannya. Yang ketujuh, ada keterampilan menghargai orang lain. Maksudnya, memiliki sikap menghargai keberagamaan kemampuan teman, menciptakan kesempatan pada anak untuk meluangkan waktu menonton permainan orang lain. Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan, maka permainan tradisional ini dimainkan oleh anak-anak secara berkelompok sehingga dapat mensosialisasikan pengalaman bersama, memungkinkan mereka berinteraksi dan bekerja sama, sehingga permainan tradisional ini cocok untuk anak-anak. Keterampilan sosial anak, saling mendukung, saling percaya, saling membantu, dan mengembangkan rasa percaya diri anak. Anak juga mempelajari keterampilan sosial sambil bermain, yang menjadikan anak menjadi orang yang bersosialisasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa mengintegrasikan permainan tradisional seperti engklek ke dalam kegiatan anak-anak dapat menjadikan langkah progresif dalam menangani tantangan sosial dan emosional yang mereka hadapi. Ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk meredakan stres yang mungkin mereka alami, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial, mengelola emosi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, penting bagi pendidik atau orang tua dan pengasuh untuk mengakui nilai penting dari permainan tradisional dalam membentuk karakter anak-anak. Dengan mempromosikan dan menyediakan ruang untuk permainan semacam itu, kita dapat memberikan anak-anak alat yang efektif untuk belajar, tumbuh, dan mengatasi masalah sosial emosional anak yang mungkin mereka hadapi. Kesempatan ini memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan mereka menuju kehidupan yang seimbang dan penuh dengan keterampilan interpersonal yang kuat. Mungkin sekian pemaparan dari hasil pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.